Nah ini teman-teman ya, Vespanya kena prank sama bengkel. Jangan lupa like dan subscribe. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan kami Bijo Motorcycle. Di puasa kali ini kami kedatangan Vespa Super ya. Tapi tak lupa juga kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Nah ini teman-teman ya, ini kondisi kabelnya seperti ini. Ini infonya sudah di full wave ya, tapi ada beberapa masalah di sepul ya. Sepulnya masih standaran kondisinya. Dan ini kabelnya hanya akan kita lakukan penambahan kabel ya menuju ke arah kiprok. Nah ini info dari ownernya, di bengkel sebelumnya udah keluar duit beberapa ratus ribu, tapi kiproknya masih kiprok Vespa, sedangkan di notanya itu kiproknya udah menggunakan NMAX. Nah ini nanti akan kita ganti menggunakan NMAX ya. Ini ownernya sendiri yang membeli, jadi nanti kita tinggal pasang aja ya. Untuk kabel seperti biasa ya teman-teman ya, dari arah sepul itu kita kasih 2 buah kabel, dan ini kita akan lakukan pemasangan secara cepat karena ini ownernya sedang menunggu di sini ya teman-teman ya. Jadi ini jam mepet ya teman-teman ya, karena ini H-5 lebaran ya teman-teman. Nah untuk kondisi saklarnya seperti ini teman-teman, ini saklarnya macet ya, hanya tombol on off nya yang bisa gerak. Jadi ini mau langsung kita eksekusi aja. Nah ini untuk penjelasannya teman-teman ya. Untuk bagian sepul super kan seperti ini ya, normal ya. Ada yang besar seperti ini, sepulnya ini lumayan besar ya tembaganya ya. Lalu ini ada yang kecil ya, sebelah kanan itu kecil. Ini saya bersihkan dulu sebentar. Nah ini saya bersihkan biar gampang ngasih gambaran lah ke teman-teman. Nah ini yang kecil ya teman-teman ya. Lalu ini yang besar, teman-teman buang yang kecil ini ya, potong terus teman-teman bawa ke tukang gulung. Usahakan ukuran tembaganya sama dengan yang sepul besar, jadi dua-duanya itu nanti isinya sepul besar ya teman-teman ya. Ya kalau mau lebih gampang tinggal teman-teman bawa contoh tembaganya ini. Nah ini bagian ujung itu tinggal teman-teman potong ya, potong sedikit sebagai contoh tembaganya besarnya semana. Nanti teman-teman bawa ke tukang sepul bareng beserta dengan sepul lamanya ini ya. Nah ini anggap aja udah nggak ada ya teman-teman ya. Lalu ini untuk penggantinya ya, ini hanya ilustrasi ya, biar lebih cepat lah penanganannya teman-teman ya. Saya jelasin di sini. Nah ini seperti ini ya, jadi outputnya itu ada 2 ya, di kanan 1, di kiri 1. Nah yang sebelah kiri kan tadi udah dipotong ya, gampangnya tadi ilustrasinya kan ini dipotong. Nah teman-teman tinggal sambung ke sini ya, tinggal disambung ke arah sepul besar. Jadi sepul kecilnya kan sekarang udah jadi sepul besar ya ilustrasinya. Nah seperti ini ya. Ini tinggal disolder ya, pastikan dikerok dulu biar nyambung ya tembaganya ya. Nah ini kan outputnya udah ada 1 yang asli, dan ini yang kedua ya. Ini sambung kabel keluar menuju ke arah kiprok ya teman-teman ya. Jadi nanti ada 2 buah kabel seperti ini teman-teman. Ini ada 2 ya, ini output yang pertama yang asli, lalu ini output kedua ya. Kalau sudah disambung dengan kabel, tinggal naikkan ke arah terminal, terus sambung kabel 2 buah menuju ke arah kiprok ya. Boleh kiprok NMAX atau Tiger. Nah seperti ini ya, bagian bawah dua-duanya. Jadi ini udah ada 2 buah kabel yang menuju ke arah kiprok ya teman-teman ya. Jadi nggak ada yang nempel ke masa sama sekali. Nah seperti ini. Jadi ini udah beres ya gambarannya ya, teman-teman udah paham. Ini sebentar lagi juga nanti saya kasih skemanya ya, biar lebih mudah mengangan-angan atau membayangkannya. Nah ini skemanya teman-teman. Jadi sepul besar dua-duanya, bagian hijau itu kita sambung dan putih itu menuju kiprok 2 buah. Lalu tanda panah ini menunjukkan kabel merah ya teman-teman ya, sebagai arus DC menuju ke arah aki. Teman-teman bisa tambahkan sikring 2 buah menuju aki 1 lagi menuju saklar. Oke. Nah ini teman-teman, setelah kita lakukan penggantian di sepul kecil yang ini yang bermasalah, yang berkele, terus saklarnya juga ternyata emang udah macet, gak bisa ditolong, terbelah menjadi 2 bagian ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Lalu untuk kiproknya ya, ini kiprok lamanya. Jadi ini dikerjakan sambil dipantau oleh ownernya ya. Nah ini aki soaknya ya, kebetulan ownernya juga sudah membeli aki yang baru.
Nah oke teman-teman, ini kondisi spoolnya sudah terpasang ya. Nah itu dianya, tuh yang baru, ban besar ya tembaganya ya, sama kayak spool besar. Tinggal kasih kabel 2 menuju ke arah kiprok. Lalu sebelum masuk ke arah aki, dari arah kiprok kasih sikring, satu untuk menuju aki, satu lagi untuk menuju saklar ya. Jadi di sini kita nggak garap kabel ke arah depan. Ini kita dipasrahkan untuk full wave dan untuk mendesekan aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini untuk lampu petang sudah on ya. Kita coba ya bagian depannya. Nah seperti ini teman-teman ya, penampakannya kalau lampu utamanya menyala. Lalu ini dianya untuk lampu senjanya. Ya saran aja ya buat teman-teman ya, kalau bisa lampu senja bagian depan itu jangan merah ya. Nah ini untuk lampu utamanya jauh dan dekatnya. Tadi udah dicek bareng ownernya juga, ini outputnya saat langsam 12,8 ya teman-teman ya, jadi aman. Nah ini tinggal di tes sama ownernya ya teman-teman ya, nanti kalau sudah cocok tinggal dibungkus. Ya dari video kali ini semoga teman-teman bisa mengambil sebuah nasihat ya dari kami yang masih pemula ini. Hati-hati jika ingin melakukan upgrade kelistrikan, pahami dulu apa itu full wave, apa itu full DC, atau apa itu AC atau DC ya teman-teman ya. Jangan sampai setelah selesai keluar duit banyak hasilnya tidak memuaskan. Salam dari kami, Bejo Motorcycle.